Ya. Oke, got it. Oke, saya kembali lagi. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore Master Gokiancun. Selamat datang Sore. di Ngopi Trading. Enak kopinya, mantap tradingnya. Ngopi bareng Koki Duit. Saya sapa dulu nih buat para peserta ya. Tadi ada Mbak Erika, kemudian ada Mas Bobi. Selamat sore Mas Bobi. Sedang tidak di tempat? Oke, selamat sore juga Mbak Dewi Silalahi. Selamat sore. Tidak di tempat juga. Ada Mbak Sabrina. Selamat sore. Sore, halo. 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 Oh, Pak Bobi membalas lewat Ya, lewat chat ya. dia pakai HP dia. Lagi di ini. Oke, nggak masalah. Ayo Oke. dong, open cam dong. Karena ini kita live streaming by YouTube ya. Jadi nanti kalau begini yang dilihat ke YouTube itu muka saya. Open cam dong yang bisa open cam, Master Gokian Jun. Mbak Sabrina, ayo temenin saya. Ayo, nggak mau open cam, ayo. Nah, gitu dong. Mbak Sabrina nggak pingin open cam nih. Mbak Dewi juga. Malu, Bu. Ah, malu, Bu. Tenang aja, yang kemarin kumpul nggak di-share publik kok. Jadi nggak kelihatan. Kalau yang ini share publik, makanya malu gitu ya Mbak Sabrina. Iya, Pak. Oke deh, nggak apa-apa. Sebenarnya hari ini kita akan em, mendengarkan sharing sebenarnya. Ini trading sharing ya di jam 3 ini. Kita start di jam 3.15. Ini tentang niat trading, bukan gambling. Dan sebenarnya untuk materi sendiri akan dibawakan oleh owner dari Koki Duit, Bapak Agung Yunianto. Namun karena sedang di perjalanan ya, ada kendala teknis signal. Jadi Pak Agungnya juga masih mempersiapkan diri untuk bisa bergabung. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Tapi saya ingin tanya-tanya nih sebelum masuk ke materi tradingnya. Dari Mr. Bobby, Mbak Dewi Silalahi, Mbak Sabrina, dan juga Mbak Erika, kira-kira trading itu apa? Satu-satu deh, dari Mbak Sabrina dulu deh. Trading itu apa, Mbak? Apa ya? Kayak investasi, ya, seperti itu mungkin. Investasi, oke. Kemudian Mas Bobby, trading itu apa, Mas Bobby? Perdagangan mata uang asing. Oke, Mas Bobby jawabnya by chat ya. Kemudian Mbak Dewi Silalahi, apa nih Mbak? Apa namanya? Trading itu apa? Oke, mungkin sedang tidak di tempat. Kalau Mbak Erika, Perdagangan atau perniagaan. udah trading perdagangan atau perniagaan. Ini Mbak Erika orang ekonomi ya, ngomongnya niaga. Ya, jadi kalau kita kita ambil asal katanya ya, namanya trading kan berarti trade. Trade kan jual beli ya. Ing itu kata kerja, berarti trading itu melakukan jual beli. Pada dasarnya sebenarnya trading sendiri itu bukan hanya kita lakukan di eh, falas atau valuta asing atau foreign exchange, kita kenal dengan forex. Bukan hanya di situ, tapi ya namanya trading segala hal yang berkaitan dengan jual beli gitu ya. Jadi sebenarnya kita di pasar itu juga sudah melakukan trading ya. Setuju nggak, Ko Jun? Ya. Gitu. Nah, karena Ada Mbak Mina Junior. ada Mbak, oh iya, welcome. Selamat sore Mbak Mia Jun. Ini apanya Ko Jun ini? Kok sama-sama Junnya? Saudara kembar. Oh, saudara kembar, beda bapak ibu ya. Itu Bu Stefani masuk. Wah, welcome Mbak Nah, Pak Stefani Lim Agung. dari kursus trading gratis.
Pak Agung masuk juga. And our guest star, welcome Pak Agung. Oke. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Agung mempersiapkan diri ya, sudah ready? Jadi tadi ya, yang saya tanyakan satu-satu trading itu apa, rata-rata memang menjawabnya tentang perdagangan, investasi. Tadi Mbak Sabrina bilang investasi, kemudian Mas Bobby bilang perdagangan, jual beli ya. Ntar saya lihat chatnya. Perdagangan mata uang asing untuk Mas Bobby, dan kemudian Mbak Erika menjawab trading adalah jual beli atau perniagaan, seperti itu. Nah, ternyata jual beli adalah ternyata trading adalah kegiatan jual beli, perniagaan itu tadi. Nah, kita fokus di jual beli forex atau foreign exchange untuk kali ini. Tapi masalahnya sekarang banyak orang itu terjebak bukan melakukan trading tetapi gambling. Nah, apa sih maksudnya trading? Bukan melakukan trading tapi gambling padahal dia trading? Nah, ini Pak Agung yang bisa menjawab nih. Kalau gitu untuk waktu dan tempat Pak Agung saya persilakan. Saya sapa dulu ya. Oke, Pak Agung. Selamat sore, Selamat Pak. sore semuanya. Sore. Ada Kojun. Ya. Ada atas nama Ibu Mia, Bapak Bobby, Dewi Silalahi, temannya Menteri Dewi Silalahi kayaknya. Ibu Sabrina, oh pernah ketemu satu kali ya. Ya, Pak. Oh, ya. Ibu Mia dari mana Ibu? Selamat sore Ibu Mia. Pemiliknya di Central Mall. Oh, ya. Ownernya Central Mall. Iya, Surabaya berarti Tidar. Surabaya. Ya oke. Berarti bisa diskon kalau belanja ya, Pak? Iya. Oh iya. Diskon 11-11. Ada lagi Bapak Bob. Oh ya. Ada lagi Bapak Bobby. Selamat sore Pak Bobby. Pak Bobby cuma bisa balas pakai chat, Pak. Oh ya. Oh Anaknya. maaf offline sambil bareng anak kerjakan tugas. Oke. Sorry Pak Bobby. Selamat menjadi guru yang baik buat anaknya. Oke, pertanyaan saya sebelum kita trading, saya coba share screen dulu ya. Udah punya asisten. Sini. Ini yang pertanyaan pertama nih, saya tanya dulu. Kalau mau trading kira-kira targetnya dapat berapa ya? Sebulan. Saya mulai dari yang Central Mall ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Kira-kira targetnya berapa sebulan? Berapa rupiah? Pak Bobby boleh jawab pakai ini, pakai chat juga boleh. Halo Pak, tergantung modalnya Pak. Oh, persen berarti. Berapa persen kalau gitu Pak? Oke, berapa persen sebulan? 10%. 10%, oke. Itu mulai bulan pertama, tahun pertama, atau bulan pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga? Bulan pertama dong Pak. Start bulan pertama ya? Oke. Wah, mantap. Ibu Mia atau Ibu Sabrina?
boleh dalam target rupiah. Kadang-kadang kan orang anggap aja trading ini kadang berasumsi mau seperti orang mau mulai kerja. Tapi ini pengen kerja di rumah melalui trading. Dia punya target penghasilan dalam bentuk nominal. Jadi saya pengen dapat penghasilan berapa juta misalnya atau berapa rupiah. Untuk pemula sih kayak Boleh. saya kayaknya UMR untuk pertama-tama nggak apa-apa kali ya Pak ya. UMR mana dulu ini? Surabaya atau Jombang? Jombang lagi naik daun ya. UMR Jakarta kali ya Pak ya. Oh Jakarta. Jakarta berapa ya? UMR 4, Jaya? sekitar 4,4 atau 4. Oh kurang lebih sama. Di atas sedikit sama Surabaya ya. Oh iya. Oke 4, ya. Oke berarti targetnya 4, ada yang persen modal berarti 10%. Ada yang lain? 100%, Pak. Budini 100%. 100% hilang. Saya lift kalau gitu. Kalau saya cuma 5%, Pak. Kojun 5%. Ya. Saya 3%, Dari Pak. Sebulan ya. Dari 1 M. 3% Ya, dari mau- tergantung modal. Ya, Tik. kalau mau banyak ya modalnya yang dibesarin. Bunga Tetap deposito. 5%. Oh. Bunga deposito aja 3% setahun, Pak. Kalau 3% Nah, sebulan jadi- masih senang saya. Iya. Oke, jadi maksud saya begini, trading itu kan salah satu bentuk cara kita mencari uang. Sama halnya kita pilihannya yang lain adalah saya buka toko kalau modal sendiri. Jadi dia dalam kelompok yang modal sendiri. Mau buka tempat cuci motor, atau jual beli online, buka toko online, atau mau modalnya dipakai untuk bangun kos-kosan, dikosin. Nah, kita pahami dulu dengan betul-betul ya, dengan serius, target saya berapa sebelum saya belajar trading. Jadi istilahnya goal basic ya. Enggak perlu disamakan setiap orang. Jadi yang penting konsisten dengan target. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ada yang bilang dari start bulan pertama 10%. Itu tadi Pak Bobi atau Pak Bobi yang jawab ya? Ya, saya Pak. 10%. 10%. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan bulan pertama, bulan kedua kita evaluasi. Kira-kira kendalanya apa. Jadi mindset trading harus dibangun dulu dari awal. Oke, yang pertama itu, terus yang kedua, baru tadi pertanyaannya Pak Bobi, kira-kira saya mau pakai modal berapa? Kalau minim $50 kan Pak ya? Bebas ya, tergantung di mana. Tergantung di mana. Ibaratnya kalau kita mau buka kuliner minuman kopi, mau kopi, warung kopi, kalau di Surabaya dan sekitarnya ada warung kopi Giras, Sido Mampir, itu bisa di pinggir jalan, pinggir pasar, di dalam perumahan pemukiman, atau mau buat kafe, atau mau buat di dalam kafe di outdoor, street, atau in mall, modalnya beda-beda. Trading juga sama. Saya mau memulai trading dengan target 10% di bulan pertama, start membuka modal berapa, tergantung mau naruh uangnya di mana. Mau buka account tradingnya di broker apa gitu. Ini istilahnya apa ya? Omong kosong aja dulu. Omong kosong itu artinya berandai-andai. Seandainya saya mau mulai trading, kira-kira modal berapa?
Ibu Sabrina, boleh? Modalnya kayak mungkin sekitar 5. Halo? Iya. Ya, sekitar 5 juta. ya. IDR atau USD? 5 juta USD. Iya. Saya sedikit curhat ya. Sekitar 4 tahun yang lalu saya ketemu ada anak baru lulus kuliah dari Amerika. Bapaknya, kita kenal sama bapaknya itu pemegang franchise Excelso ya di Surabaya. Anaknya baru lulus kuliah, kemudian mau kerja. Baru nyampe di Surabaya, kemudian mau kerja. Ditanya sama bapaknya. Waktu itu ada saya juga di satu meja di tempatnya dia. Kamu mau kerja, target penghasilan berapa? 5 juta katanya, 5 juta rupiah. Oke, 5 juta rupiah. Kamu mau kerja ikut orang atau kerja sendiri? Kerja sendiri. Oke. Kemudian saya nyeletuk, kalau targetnya 5 juta rupiah gampang kok. Langsung aja kerja sekarang, enggak pakai ngelamar. Buka akun aja, besarin modalnya, 5 jutanya nanti jatuhnya ketemunya 1%. Jadi modal berapa itu berarti? Target 1% sebulan, nominalnya $500. Bu Dini ini yang pintar ngitung. 10.000, Pak. Berapa? 50.000, Pak. Ya, 50.000. $50.000, Pak. 10.000 Ya. 1%-nya $5. Oh Ya. iya, 50.000. 50.000, Pak. Iya. $50, Pak. Ya, saya bilang ke bapaknya, gini Pak, kasih pinjam anaknya modal $50.000, bukain account trading, belajar sama 1% saja. Modal Bapak tetap utuh, anak Bapak dapat gaji 5 juta rupiah per bulan. Nggak pakai ngelamar, nggak pakai jam kerja. Pak Bobi kalau 1% gampang kayaknya ya. Iya, Pak. Iya. Enak ya Pak ya. Modalnya 50.000, targetnya 1% aja sebulan. Itu real. Jadi percakapan sekitar 4 tahun yang lalu, akhirnya si anak ini ikut workshop tradingnya kita, cari strategi dengan target 1% sebulan. Kadang-kadang 1 kali OP, 1 kali transaksi sudah tercapai 1 bulan target gajinya. Jadi langsung berhenti dia, enggak kerja sebulan. Karena orientasinya 5 juta emang. Kalau udah lebih ketagihan, Pak. Nah, enggak boleh, kan kita buat perjanjian dulu. Enggak boleh. Kita buat perjanjian dulu. Goal basic setting. Jadi di otaknya sudah disetting targetnya adalah 5 juta rupiah. Perjanjian untuk dirinya sendiri ya, Pak? Ya, saksinya saya. Saya saksinya, bapaknya pemodalnya, anaknya pelakunya. Teman satu kelasnya Dini ya, Bu Dini lupa, nggak tahu mungkin. Ayo, Satu yang kelas mana workshop di Lazy Trader. Oh, alumnus juga. Anaknya teman satu kelasmu. Oke. Sebut merek aja nggak apa-apa, Pak. LTC ya? Boleh, dia di grupnya Lazy Trader Club. Jadi waktu itu saya memang membuka kelas edukasi pakai strategi Lazy Trading. Jadi trading males-malesan. Targetnya cuma 1%, Pak Bobi. Tapi enak sekarang ya, Pak. Dulu saya bayar mahal, Pak. Sekarang Ya, gratis. dulu workshopnya berbayar dulu. Kalau sekarang enaknya gimana, Bu? Kenapa, Pak? Gimana, Kalau sekarang enaknya gimana? Kalau sekarang enaknya gimana? Ya ini Pak Agung ngasih Enggak. workshopnya free. Ya, ini. Sekarang.
Yang enak itu yang free. Nanti pokoknya kalau mau buka akun ya monggo. Tinggal dihitung aja modalnya. Dulu saya Enggak, bayar masa- buka akun. Jadi begini loh. Belajar trading itu Kayak sesi curhat. harus ada nggak kebanyakan orang. Jadi begini, saya mau menyampaikan satu pendapat. Kebanyakan orang ketika mau belajar trading itu langsung dibukain grafik trading di MT4. Sementara konsep di dalam otaknya, bisnis plan-nya itu tidak dibangun dengan benar. Akhirnya judulnya sama dengan materi kita hari ini. Ini mau trading atau mau gambling? Gitu. Jadi kita buat nalar atau logik yang masuk akal, yang custom ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Pertama tadi sepakati dulu, Anda mau trading punya target berapa, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk persen dari modal. Konsisten dulu. Nah, terus yang kedua, Anda mau trading, ibaratnya mau tadi buka usaha yang kelompok kategori modal uang sendiri, bukan kerja ke orang lain ya. Jadi kita mau buka usaha pakai modal kita, kira-kira mau modal berapa? Nah, itu sepakati dulu. Nah, di poin yang kedua ini ada banyak salah kaprah. Orang mau trading dengan konsep modal, saya coba kecil-kecil dulu ya, nanti kalau sudah paham, saya baru masukin modal saya yang sesungguhnya. Itu salah satu salah kaprah yang terjadi dalam belajar trading. Ilustrasinya begini, saya mau buka franchise Excelso, misalnya. Jualan kopi merek Excelso, franchise. Tapi saya tidak berani pakai modal sebesar itu. Saya coba-coba dulu buka warung kopi di ujung gang dulu, modal kecil-kecilan dulu, biar saya tahu caranya mengelola usaha kuliner di bidang minuman kopi. Sampai ahli pun saya bikin warung kopi di pinggir jalan, saya tidak akan mahir buka warung kopi yang bernama Excelso. Karena itu beda. Kalau mau belajar Excelso ya magang ke Excelso, pelajari Excelso. Nah, trading juga sama. Saya rencana mau deposit misalnya modal saya yang mau saya pakai untuk trading 5 juta rupiah atau 5 juta USD. Nah, dari awal belajar harus menggunakan modal sebesar itu. Karena pasti beda dong. Kita belajar trading dengan modal 10.000 US dollar, kemudian praktiknya pakai modal 1.000 US dollar atau 50 US dollar. Pasti beda. Oke ya. Sepi ya. Cek sound dulu. Ibu Sabrina hadir? Hadir. Oh iya, oke. Hadir. Jadi buat Sabrina sebagai koordinator yang lainnya. Kalau muncul berarti yang lainnya juga ada. Aman, Pak. Perwakilan. Kadang ada yang ketiduran. Aman ya. Aman-aman, Pak. Oke ya. Jadi sepakati dulu dalam diri Anda berapa target penghasilan dari trading. Yang kedua, berapa modal yang akan saya gunakan. Kemudian yang ketiga, kapan? Target mau mulai trading kapan? Saya sekarang ikut belajar nyopir. Les, bayar. Nyopir mobil. Sama lembaga kursusnya saya dikasih mobil tipe sedan ya. Padahal saya nanti pengennya pakai mobil Land Cruiser. Atau mobil-mobil yang rodanya gede-gede yang ada ujungnya yang tipe-tipe off-road. Ya kan tidak sinkron. Atau saya belajar nyopir tidak ada batas waktunya. Saya tidak menentukan target, saya harus bisa bulan depan saya mau beli mobil.
yang nggak ada batas waktunya, pasti proses belajarnya tidak akan maksimal. Oke ya, jadi sepakati dulu dalam diri Anda, saya mau belajar trading ini berapa lama? Target mampu untuk mulai menjalankan bisnis di bidang trading online ini kapan? Yang ketiga, terus yang keempat, kira-kira kalau saya trading, nanti setelah saya belajar, kalau saya belajar trading, nanti outputnya tradingnya akan saya jalankan seperti apa? Pilihannya saya beri dua opsi. Yang pertama, saya sendiri yang akan trading. Yang kedua, saya akan minta tolong ngangkat pegawai. Pegawai di sini dalam tanda kutip ya, bisa intinya pihak lain untuk membantu menjalankan trading saya. Contohnya begini, saya mau buka toko, saya pelajari beberapa pilihan toko yang cocok untuk saya jalankan nantinya. Nah, saya sudah punya pikiran, nanti akan saya jalankan sendiri, atau saya akan buka toko franchise. Jadi sudah ada SDM-nya, manajemennya, tinggal jalan, saya investasi saja. Tentu nanti cara belajarnya beda. Kalau saya mau buka toko franchise, berarti saya harus punya, yang harus saya pelajari adalah bagaimana caranya saya mampu memilih franchise yang baik dibandingkan franchise-franchise yang lainnya. Di trading, kalau outputnya begitu, saya akan menggunakan jasa pihak ketiga. Outputnya nanti, karena keterbatasan mungkin saya kerja, atau saya mungkin merasa, wah saya nggak akan mungkin bisa fokus di trading. Saya akan melibatkan pihak lain. Bisa dalam bentuk sistem atau software, pakai indikator custom, atau pakai robot, atau menggunakan jasa trader. Baik yang namanya copy trading. Jadi saya akan follow saja trader yang lain yang sudah proven, yang sudah terbukti hasilnya bagus. Saya akan ikuti dia secara otomatis pakai metode copy trading. Nah, kalau pilihannya yang kedua itu menggunakan jasa sebentar, ada chat muncul tadi. Ada apa Pak yang muncul Pak? Ada tulisan muncul. Selamat sore Pak, saya targetnya setiap hari 300.000 dari trading. Bisa ya? Kira-kira bisa? Kujun? Ya. Ya. Targetnya ada yang mau belajar cara trading, targetnya pokoknya dapat kisaran 300.000 rupiah. 300.000 rupiah? Ya. Bisa Pak. Jadi kalau dalam 1 bulan kali 20 hari kerja berarti 6 juta. Nah, ini hitung-hitungan kasar aja. Kalau target sehari 300.000 rupiah berarti kira-kira modalnya berapa yang enak? Berarti sekali satu harinya sekitar profitnya sekitar harus $20 itu. Harus kita $20 $20 lebih. Ya 50.000 tadi Pak. 1% sebulan. Nah, yang masuk akal. 10% sebulan. Anggap aja ini enggak 10%, ini nominal, target nominal. Karena mungkin ini 300, untuk bayar ini. Untuk bayar cicilan-cicilan atau apa gitu, jadi sebulan atau uang belanja anak gitu. Ya, total sebulan pokoknya 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Berarti sehari cari profit berapa poin kalau forex ya?
Berarti itu kan 20 Dua, Pak. 20 dolar 20. ya. 20 dolar berarti kalau 0,1 berarti harus 20-an ya. 21. 20 poin ya? Ya, 20 poinan. Ya, 20 poin. Every day 20 poin target profitnya. Kalau 0,1 lot 200. 200 poin. Ya. Kalau 0,1 lot 20 poin. Ya. Ya. Kalau 1 lot 2 poin bisa itu. Risiko tapi. harus Naik dikit modal tutup, besar. naik dikit Kan- tutup. Nah, kan pertanyaannya modalnya berapa enaknya? Nah, ini maksudnya, ini ada salah satu yang nulis, Pak, sore saya target tiap hari 300.000, total sebulan 20 hari, berarti 6 juta. Oke, berarti hitungan gampangnya begini. Ini matematikanya ya. Kalau pengen 300.000 per hari, berarti targetnya 20 poin per hari. Kalau tradingnya 0,1 lot. 0,1 lot, dana jaminannya dibutuhkan 100 dolar. Kalau pengen 2 poin, sudah dapat 300.000, 1 lot. 1 lot butuh modal untuk jaminan transaksi 1.000 dolar. Wah, besar sekali ya. Ya dikecilin kalau gitu. Berarti tradingnya 0,01 lot. Lihat Bobby. Enggak, saya dilihat Bobby. Ya, dalam lihat. Ya. Jadi tradingnya 0,01 lot. Tapi target poinnya 200 poin. Modalnya cuma 10 dolar untuk jaminan transaksi. Tapi targetnya gede, 200 poin. Nah, itu nanti matematikanya akan didetailkan oleh Kojun ya. Saya di sini cuma membuka wawasan saja. Oh, jadi hitung-hitungannya kalau saya pengen dapat masa sekian, korelasinya dan kebutuhan modal dan risiko itu seperti ini. Oke, lanjut ya. Absen lagi, Bu Sabrina. Ya, Pak. Oh ya, oke. Berarti yang lainnya hadir ya. Ya, hadir, Pak. Nanti 10 menit ke depan yang saya absen ganti nanti. Ada Pak Yulianto Baik, datang Pak, baik. kayaknya ya. Baru gabung ya Pak Yulianto. Pak Yulianto. Ya, baru gabung juga. Bu Leli Lau juga Selamat baru gabung. sore Pak Yulianto. Halo. Pak Yulianto lahir tahun berapa Pak ya? Masih di mute mungkin? Oh, masih di mute mikrofonnya. Selamat sore Celili. Celeli. Oh, ada Celeli. Celeli ya. Sore. Nah. Enggak, ini tadi saya tanya Pak Yulianto lahir tahun berapa, soalnya namanya mirip saya. Jadi saya pengen tahu yang original yang mana, yang niru yang mana. Halo, tahun 81. 81. Oh, saya yang Iya. asli, Pak. Bapak niru saya, Pak. Saya 73, Pak. Oh iya. Tuh, buka-buka. Nama saya Agung Y, Pak. Y-nya bersama dengan Bapak. Bukan, Yunianto itu, Pak Yun. Beda satu huruf. Jadi itu bisa saya urus ke haki, Pak. Oke, kita ngobrol santai ya. Jadi menurut saya kesuksesan di dunia trading ini ke mindset. Mindset yang benar akan membangun fondasi strategi trading yang kuat. Oke, saya review lagi yang Pak Yulianto dan Bu Leli baru gabung. Yang pertama, kalau kita mau memulai trading, anggap trading ini seperti kita membuka usaha sama seperti yang lain. Satu, tentukan dulu Anda mau trading target penghasilannya berapa rupiah atau berapa persen dari modal. Yang kedua, berapa modal yang akan Anda siapkan untuk trading dan estimasinya kapan Anda mau mulai menjalankan trading ini. Terus yang keempat, nanti waktu jalan trading di akun real dengan uang real, rencananya mau Anda kelola sendiri atau melibatkan pihak lain.
Kalau mau dikelola sendiri, berarti Anda harus fokus belajar sebagai pelaku trading atau sebagai trader. Tapi kalau Anda mau melibatkan jasa pihak ketiga sebagai tenaga ahli, baik dalam bentuk software, sistem, atau robot, atau tenaga ahli dalam arti orang, jadi menggunakan copy trading atau account manager, maka yang harus Anda pelajari, Anda harus belajar fokus mempelajari cara memilih sistem trading yang tepat yang akan Anda ikuti, yang akan Anda follow. Itu istilahnya Anda mempelajari portfolio trading. Oke ya. Nah, baru setelah itu, poin yang kelima, oke, saya sudah tentukan semua tadi. Sekarang saya mau belajar ke siapa? Tentukan di mana Anda akan belajar. Kalau Anda mau belajar tentang outputnya sebagai follower atau copier, akan memilih franchise trading atau master trader untuk diikuti, maka Anda harus cari tempat di mana para trader menaruh portofolio tradingnya. Seperti beberapa website yang berikut ini ya. Yang pertama misalnya mkl5.com. Di situ Anda harus punya ilmu untuk memilih portofolio trading terbaik yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan karakter Anda. Baru kemudian diikuti. Atau ada namanya zulutrade.com, ada namanya duplitrade.com, ada namanya followme.com. Atau di beberapa broker tertentu dia membuka master copy trading. Nah, silakan di searching, dicari trader-trader yang sudah proven, yang sudah terbukti hasilnya sesuai dengan yang Anda inginkan, baik dari sisi basic modal, target penghasilannya, maksimal risiko ruginya sudah sesuai dengan settingan atau karakter Anda. Nah, silakan pelajari dan ikuti orang itu. Jadi belajarnya ke arah sana. Tapi kalau kita pengen trading akan kita jalankan sendiri, ya Anda harus cari master trader yang juga sudah proven, yang sudah terbukti, dia memang punya strategi trading dan jalankan dan sudah terbukti hasilnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Hasil itu belum tentu profitnya ya, bisa juga resikonya sesuai dengan yang Anda impikan ya. Saya tidak mau kalau trading risikonya melebihi 10% dari modal atau 15% dari modal, risiko ruginya. Orang ini punya strategi aman. Tidak pernah dia kena rugi beruntun melebihi 10% dari modal. Nah, ini yang tak cari. Nah, ketika ketemu trader yang sesuai karakter Anda, silakan Anda hubungi dan belajar ke trader tersebut. Di poin ini, banyak terjadi salah kaprah. Seorang yang belum pernah trading, kemudian pengen belajar trading, menghubungi perusahaan penyedia aplikasi trading, atau broker atau pialang namanya. Kemudian sama marketingnya diajari caranya trading, kemudian didampingi pelaksanaan tradingnya. Jadi belajarnya ke broker, padahal di Indonesia broker itu adalah marketing, bukan trader. Ini mayoritas ya, banyak sekali ya tracknya seperti itu kalau di Indonesia. Jadi ibaratnya begini, Bapak mau buka usaha tempat cuci mobil, kemudian menghubungi marketing properti, minta tolong carikan lokasi, saya mau buka usaha cuci mobil. Nah, makanya marketing properti ini keliling cari tempat, kemudian memberikan solusi. Di sini Pak, ini pasarnya bagus, kemudian harganya pas, bagus, ongkosnya ya untuk sewa atau beli lokasinya bagus.
Si marketing ini jelasin dengan sangat detail. Oke, akhirnya deal. Nah, setelah itu Anda ternyata menyerahkan usaha itu ke marketing properti tersebut. Sekalian tolong usaha cuci mobil saya kamu yang jalanin. Kan kamu yang sudah survei lokasi sini bagus. Tolong jalanin sekalian. Ilustrasinya seperti itu. Jadi saya belum pernah mengerti trading, kemudian saya menghubungi broker untuk menjelaskan tentang seluk-beluk trading. Karena dia sudah ahli pengalaman menjelaskan hal tersebut, akhirnya kita titip sekalian uang itu. Padahal kita tahu broker itu bukan trader. Broker itu sales atau marketing atau posisi terbaiknya adalah konsultan trading. Dia ngerti regulasi trading, dia ngerti ilmu analisa trading dan segala macam, tahu semua, tapi dia bukan trader, dia bukan pelaku. Nah, akhirnya hasilnya pasti tidak bagus. Marketing properti diserahin untuk menjalankan bisnis cuci mobil, pasti tidak bagus. Nah, di poin ini berarti aturannya adalah belajarlah ke trader, jangan ke broker atau marketer. Ya. Belajarlah ke trader yang punya strategi trading yang sudah proven atau sudah terbukti. Oke ya. Sampai di poin sini ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, itu tadi yang disampaikan Pak Agung ya. Banyak hal juga yang kita dapatkan untuk Ya. para trader pemula nih. Ada yang mau bertanya? Ada Mbak Erika, ada Mas Bobby, ada Mbak Dewi, ada Mbak Leli, Ece Leli ya. Ada Cemia, ada Mbak Sabrina, ada Koyulianto. Ada siapa lagi? Sudah ya? Yang live di YouTube, yang live di Zoom. Ada yang mau bertanya? Mumpung ini bisa langsung bertanya. Cukup jelas, Pak. Oke, siap. Jadi silakan setelah sesi ini Anda merumuskan sendiri poin-poin tadi, itu jadikan sebagai fondasi untuk membuat bisnis plan Anda di bidang trading online. Baru setelah punya kerangka yang kuat seperti itu, baru kita belajar ke skillnya, skill trading. Yang pertama, pahami aturan hukumnya. Jadi namanya trading kan pasti melibatkan uang, investasi. Pahami, kita harus punya ilmu tentang aturan hukum di bidang trading untuk melindungi uang kita. Untuk memilih broker ini aman apa enggak, jika brokernya tutup, saya minta pencairan uangnya kemana. Kemudian jika ada perselisihan di dalam pelaksanaan tradingnya, baik itu ada kesalahan sistem trading, kan ini trading kan basicnya IT ya. Jadi kan pasti akan ada kemungkinan ada permasalahan di bidang IT. Entah servernya error, atau apalagi jika ada indikasi kecurangan. Itu prosedur penyelesaian permasalahan atau perselisihan tradingnya bagaimana? Nah, Anda harus punya ilmu tentang itu. Saya kebetulan tahun 2007 sudah punya lisensi ya sebagai profesi sebagai wakil pialang. 2007, 2008, 2009 akhirnya saya resign terus menjadi full time trader. Kemudian sekarang fokus ke layanan edukasi dan teknologi trading. Jadi pahami regulasi untuk melindungi uang Anda. Kemudian yang kedua, kuasai skill, kuasai teknologi tradingnya. Minimal adalah platform basicnya.
misalnya pakai MT4 atau MT5, nah, pelajari betul MT4, MT5 itu isinya apa. Oh, untuk melakukan cross check harga yang ada di MT4 itu real time, real price atau enggak, bagaimana caranya? Untuk menyimpan bukti-bukti hukum tentang transaksi yang saya lakukan agar tidak dicurangi misalnya. Itu bagaimana caranya? Nah, pelajari seperti itu baru kemudian masuk ke wilayah strategi. Nah, kebanyakan edukasi trading langsung, begitu ketemu langsung cara buy, cara sell, cara cari untung, cara ngitung rugi. Itu teknis itu, nanti aja. Jadi pahami dulu koridor-koridornya, baru kemudian nanti sesi berikutnya belajar tentang bagaimana caranya saya punya strategi agar trading saya bisa menghasilkan profit yang konsisten dan bisa membatasi risiko rugi sekecil-kecilnya sesuai dengan konsep saya tadi. Kira-kira begitu sesi saya. Jadi harapan saya di sesi sekarang ini istilahnya kita bisa meluruskan niat bahwa saya mau trading bukan gambling. Oke, mantap, mantap. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Agung. Aduh, lagi ya, dibuka lagi ya. Jadi kalau kemarin yang yang sudah berangan-angan tanda kutip ya, sudah berangan-angan. Oh saya mau trading. Oh saya lihat si A, saya lihat si B, saya lihat Mas A, saya lihat Mbak A, gitu kan ya. Bisa trading kok, bisa nggak ada, kelihatannya nggak ada kerjaan di rumah aja, habis gitu kok keuangannya banyak nih, oh ternyata dia trading, oh kalau gitu saya mau ikut-ikutan trading gitu. Nggak seperti itu, jadi harus dikelola dulu mindsetnya, harus dikelola dulu bagaimana kita mengetahui nih dasar-dasarnya dari kita melakukan trading, mulai dari info trading itu sendiri, pemilihan broker dan lain sebagainya begitu. Jadi jangan sampai mindsetnya yang ditukar-tukar ya. Yang penting geradak dulu, masuk trading dulu gitu. Ini tadi saya di chat Pak Agung sama beberapa teman melalui Messenger ya. Dia lagi curhat, iya Mbak, belum apa-apa, baru 2 hari gabung nyoba-nyoba trading mikro, padahal itu saya sudah habis sekitar $5.000. Buset. Baru 2 hari ikut-ikutan udah habis $5.000. Itu kan sayang banget gitu loh Pak Agung, kalau masuk sudah jelas endingnya habis gitu tanpa dia tahu pasar, tanpa dia belajar apa-apa, yang penting buy sell buy sell buy sell. Ini barusan Pak baca di Messengernya. Jadi memang kasusnya masih banyak seperti itu. Yang penting terjun aja dulu. Saya juga bergabung di beberapa grup Facebook ya. Kadang-kadang sampai emosi jiwa gitu. Ada banyak marketer ya, oknum marketing yang menawar-nawarkan profit, yang portofolionya kelihatan bagus. Nah, itu banyak banget Pak Agung bertebaran di sana, dan sayangnya ada beberapa teman-teman yang kelihatannya responsif merespon untuk itu, dan ya saya nggak tahu sih, semoga nggak masuk ya. Tapi memang broker kan nggak boleh ya Pak ya, untuk marketer kan nggak boleh ya nawar-nawarin trading gitu kan, sejatinya nggak boleh kan kalau dia nggak punya lisensi ya. Oke, secara regulasi sebenarnya nggak boleh, tapi bisa dilakukan. Gimana Pak? Secara regulasi, saya kutip salah satu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97, Junto ya, di amandemen 2010 Nomor 10 Tahun 2011 tentang perilaku perdagangan berjangka dan komoditi di Indonesia. Pasal 6 ayat 1. Orang hukum ini ya. Saya hafal itu. Ya, karena kalau kita
bergerak di bidang edukasi trading itu separuh kaki kita ada di area pidana ya. Jadi kalau nggak ngerti aturan hukumnya berbahaya. Ini Pak Agung ini udah aman ini, soalnya sudah terdaftar ya Pak Agung sendiri. Jadi disebutkan hanya ini di Indonesia ya. Kalau di negeri lain kan kita kan cari perlindungan uang di perbankan Indonesia. Ya, berarti kita cari koridor payung hukum di Indonesia. Hanya wakil pialang berjangka berlisensi resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, Bapepti, yang boleh memberikan penjelasan dan atau penawaran tentang perdagangan berjangka dan produk kontra berjangka kepada nasabah dan atau calon nasabah. Jadi memberikan informasi yang bersifat ajaan tentang trading melanggar undang-undang. Kalau dia tidak punya izin profesi. Berarti misalnya saya gambar-gambar grafik gitu Pak, terus saya posting di Facebook, itu saya bisa kena undang-undang nggak? Ada kata ayo trading? Nggak ada. Cuman kira-kira mau lari kemana ya gitu. Nggak ada ngajak. Aman ya Pak ya saya ya? Kalau saran saya lebih aman ikut ujian profesi saja. Kan untuk umum boleh. Ikut ujian profesi boleh daftar ya tadi. Harus. Ikut ujian profesi. Ujian lagi Pak, belajar lagi berarti Pak. Sama seperti sekarang. Pak, ini ada chat untuk pemula, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Oh ya, oke. Ya, sudah saya baca nanti setelah ini ya. Sama seperti sekarang lagi rame pinjol ya. Ternyata di OJK itu disebutkan aturannya pinjol itu tidak boleh memberikan informasi yang bersifat penawaran pinjaman online melalui sosial media, termasuk melalui kontak online ya, seperti handphone, WhatsApp, Instagram, tidak boleh. SMS itu nggak boleh. Nah, di trading sama. Dan ketika orang mau trading, nanti dia akan harus mencentang agree terhadap beberapa dokumen. Misalnya dia sudah mengerti tata cara trading, strategi trading, kemudian risiko, peluang, cara menghitungnya seperti apa. Itu harus dikonfirmasi oleh si calon trader itu. Nah, sekarang Anda bayangkan di luaran kan banyak sekali ya yang jualan robot trading, automatic trading, pasti profit. Orang hanya tidak tahu apa-apa langsung join. Nah, itu kan sudah pasti banyak sekali aturan yang dilanggar. Kemudian yang ini ada yang tanya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pemula yang ingin memulai trading? Yang pertama, bangun mindset. Ini dari Bu Leli. Selamat sore. Tadi sebelum Ibu join sempat kita bicarakan. Bangun mindset. Anggap trading ini, perlakukan trading sebagaimana bisnis lain. Anda ingin memulai bisnis, apa yang harus Anda lakukan? 1, tentukan target penghasilan yang ingin Anda dapatkan. Harus logik. Kemudian yang kedua, tentukan besaran modal yang Anda akan gunakan untuk mengerjakan trading ini. Yang ketiga, estimate waktu kapan start akan memulai. Yang keempat, trading akan Anda jalankan, Anda kelola sendiri atau menggunakan jasa tenaga ahli pihak lain sebagai pelaksana atau konsultan baik dalam bentuk orang atau software ya. Ini saya ulangi, saya ketahui. Ketika kita mau menggunakan jasa pihak ketiga sebagai dalam membantu melaksanakan trading dalam bentuk robot trading, itu pun harus wajib ya, pahami betul robot itu kenapa beli, kenapa jual, atas dasar apa, kemudian recovery factor atau cara dia mengcover ketika ada risiko kerugian seperti apa. Jadi kuasai otaknya robot, baru gunakan robot itu.
Nah, kebanyakan orang yang pakai robot kan yang penting profitnya ketok bagus, nggak ngerti cara kerja seperti apa langsung dipakai. Itu bahaya sekali. Nah, setelah tentukan itu, baru kemudian tentukan Anda mau mempelajari trading dengan siapa. Dengan siapa Anda mau belajar. Baik yang outputnya nanti Anda akan jalankan sendiri tradingnya, atau outputnya Anda akan menggunakan jasa pihak ketiga tenaga ahli sebagai pelaksana trading. Nah, setelah itu, let's go. Demikian Bu Dini, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak Agung, terima kasih banyak. Nah, hari ini kita dapat banyak sekali. Saya sendiri juga menjajaki kaki di dunia pertradinganisasi. Sudah beberapa tahun terakhir, tapi masih tetap butuh untuk di-refresh ya tentang mentalitas kita dalam memulai trading begitu. Karena yang sudah lama di sini pun masih banyak yang nggak karu-karuan gitu. Sedangkan webinar-webinar pada umumnya banyak sekali menyediakan teknik trading, banyak sekali menyediakan indikator trading, banyak sekali menyediakan ya intinya tentang yang begitu-begitu begitu. Tentang teknik, tentang indikator, tentang profit. Nah, sedangkan di sini kita dikupas dulu ya tentang pemahamannya dalam memulai trading, tentang mindset tradingnya dulu, tentang lu lebih baik masuk trading karena lu ngerti. Tapi kalau nggak ngerti ya stop dulu aja. Intinya seperti itu. Jangan mencoba nyebur kalau belum tahu apa-apa. Oke, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Sudah kita mulai jam 3:15 dan kita mengakhiri jam 4:15, lebih 13 ya. Sudah terakhir ini untuk ya Pak Gu. Satu minta waktu satu cerita sedikit satu Boleh, aja. boleh. Jadi kalau yang tadi saya cerita ada teman anaknya pengusaha yang pegang lisensi franchise Excelsior, anaknya baru lulus sekolah, lulus kuliah, pengen kerja sendiri dengan tarif penghasilan 5 juta rupiah. Nah, saya cerita versi yang kedua. Saya punya teman 2 orang, dua-duanya ini owner pabrik, masih muda juga, baru lulus kuliah S2 dari Australia. Nanti kapan-kapan kita bikin sesi Zoom, kita undang mereka. 3 orang tersebut. Sip. Ya. Yang satu musisi, dia mixer aransemen musik ya, lebih tepat. Sekolah musik di Amerika, yang pertama tadi, target penghasilannya 5 juta per bulan. Yang kedua namanya pengusaha solar ya, minyak tanah. Punya pabrik di daerah rumput industri. Yang ketiga namanya Jeffrey, itu punya pabrik kertas ya di Surabaya juga. Nah, si orang kedua ketiga ini ketemu saya, kemudian aku temukan teman-temanmu yang sudah trading dan hasilnya bagus, sudah minimal 5 tahun. Nah, kemudian saya bikin acara Super Dinner with Master. Ini makan malam tertutup dengan Master Trader. Saya ada satu teman yang sudah trading mulai tahun 2010. Mulai tahun 2010. Kemudian saya pertemukan dengan 2 orang ini tadi. Makan malam, ditanya Anda mau trading? Ya, saya pengen punya bisnis baru di bidang trading. Kira-kira modal berapa? Saya mau coba 50 juta. Itu langsung dimarahi sama teman saya yang sudah trading sejak tahun 2010. Kamu ini menghina. Kamu bikin pabrik, punya pabrik, bisa nggak punya modal, pakai modal 50 juta? 5M aja nggak cukup kan? Nah sekarang kamu mau coba trading, memulai bisnis baru di bidang trading pakai modal 50 juta. Mindsetmu salah parah itu. Jadi kalau pengen bangun industri baru di bidang trading, buat kamu, ya perlakukan sama dengan kamu mau buka pabrik. Riset dulu, bikin bisnis plan, hitung kapitalnya, kebutuhan modalnya, target grow-nya seperti apa, risikonya bagaimana. Hitung dulu. Ini salah satu mindset yang sangat fatal, salah kaprah di bidang trading.
Nah, jadi ada pengalaman saya. Itu tahun 2017 awal itu percakapan itu. Nah, mohon direnungkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang join di acara sesi sharing saat ini, silakan tentukan mindset-nya. Anda mau memulai trading ini tujuannya apa? Mau kamu perlakukan seperti apa? Tentukan dulu, baru kita belajar teknis-teknis skill trading. Itu Bu Dini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dari ucapan saya selama di sesi ini. Thank you Pak Agung. Kalau ke saya sih jatuhnya nggak ada yang salah sih Pak. Ya emang gitu. Hari ini kita belajar tentang mindset. Jadi masuk ke dalam dunia trading, mindsetnya dulu yang dibenerin. Jangan ngomongin duit dulu, jangan ngomongin profit dulu kalau mindsetnya belum benar. Oke, itu tadi para peserta bincang trading hari ini. Bincang trading yang santai, serius, sambat, seneng, sakarepmu. Bersama dengan BTS atau Business Trading Strategy. Selamat sore, kita akan ketemu lagi di next session. Kemungkinan terdekat di hari Jumat ya, minggu depan. Undangannya akan disebar lagi, semoga teman-teman bisa ikut juga. Oke, sesi untuk bincang trading sore ini berakhir sampai sekarang. Akan kembali dilanjutkan dengan sesi berikutnya, warung ngopi trading, trading enak bareng Kokidul. Sampai ketemu lagi untuk para peserta trader beginner. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih. Bye. Selamat sore. Yo, thank you. Thank you.